pagi kan segera bersinar, tanda semua akan segera dimulai. Sing-singkan lengan bajumu, rapatkan barisanmu, menjemput datangnya masa depan. SMK Negeri 3 Komodo bermutu terampil dan inovatif, berkarakter dan kompetitif, berlandaskan budaya, siap wujudkan cita-cita bangsa. SMK Negeri 3 Komodo pasti bisa. SMK Negeri 3 Komodo memang hebat, mendidik putra-putri bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia. SMK Negeri 3 Komodo pasti bisa. SMK Negeri 3 Komodo memang hebat, mendidik putra-putri bangsa yang berkualitas demi cerdaskan bangsa dan negara. Matahari pagi kan segera bersinar, tanda semua akan segera dimulai. Sing-singkan lengan bajumu, rapatkan barisanmu, menjemput datangnya masa depan. SMK Negeri 3 Komodo bermutu terampil dan inovatif. Itema Atacolando Lonto Bongkok One Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari ayo lagi galeng. Oh kolega mangarang ngaliti. Mai Lampung Baru Lejong Deu C Kabupaten Manggarai Barat. Cemen Koleng C Bewelor Gololonto Kaper. Ore mai Lampung Baru Lejong Deu situ. Mori ayo heng ite Bantan sama itu Reje Lele itu. Kudu pandai peanggera banci garing sehingga manganeng kesen ngasang baru sekolah. Kudu tahu aku turas itu. Oh mana memang gurun itu de guru. Ode tempat ho kudu toy ngagu titong lemah gurun de guru lama ngasang anak para bacuka ko ngasang caro anak sekolah. Oh kore cecai. Wah tagu pede di semador sendiri dur. Airo titecai kampingami ve ngerce
Tanah Manggarai Barat. Yo mor, negote dami ngasangana, bokoho titewer kamping amice. Senang kita pernah dami, neho kita tenden tu kami se, neho joen tu kakoe. Nianeng kali dami ngasangana mori, bokoho oli telonton. Kamping kami juga kebanan dami ngasangana kapu aku nyaka lorong cair te sengaji kamping kami yo boy toer bangkanang lami mandi lalambak kok itu toton may bakok kami ngasang apa itu ngasangana kulay prontay ka kayo bago lalok sama sa namin gitu kalau tite. Orang mau nama sekolah umur pakai calon dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bungtilu Laiskodat beserta rombongan. Good morning and welcome to SMK Negeri 3 Komodo. Mari kita tangan. Acara kita yang pertama, kami berikan kesempatan kepada Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan Panitia Pembangunan SMK Negeri 3 Komodo. Kepada Bapak Stefanus 1, kami silakan. Ladies and gentlemen, in the first agenda, we invite the head of construction team to read the report of construction of SMK Negeri 3 Komodo. Please welcome Mr. Stefanus 1, SPD. Time is yours. Terima kasih. Kompetensi keahlian yang dikembangkan oleh SMK ini adalah
Yang pertama bidang pariwisata dengan jurusan wisata bahari dan ekowisata 4 tahun. Berikut bidang keahlian seni dengan kompetensi keahlian seni tari 3 tahun. Dan yang ketiga adalah kompetensi keahlian tenun ikat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bunda Julie Leskoda yang telah mengawal sekolah ini dari awal sampai hari ini kita melakukan peresmian. Tentu kami memohon kepada Bapak Gubernur dan juga Bunda Julie untuk terus mengawal sekolah ini dalam proses selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni serah terima aset SMK Negeri 3 Komodo dari Ketua Panitia Pembangunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Dengan rendah hati langsung saja kami mengundang Bapak Pengurus Resmi dan Bapak Stefanus I untuk melakukan serah terima secara resmi. Kepada Bapak kami silakan. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya langsung saja dengan rendah hati kami mengundang Bupati Manggarai Barat Bapak Eristasius Endi untuk memberikan sambutan sekaligus mengundang Bapak Gubernur untuk meresmikan SMK Negeri 3 Komodo. Kepada Bapak kami silakan. Ladies and gentlemen, next agenda, with pleasure we invite the Head District of West Manggarai Regency, Mr. Eristasius Endi, SPD, to deliver the speech. Time is yours. Jangan lagi pernah kita dengar bahwa kami kan tidak tanggung jawab ke bupati. Hentikan. Tidak ada sekat. Apa yang menjadi program pemerintah daerah, mau itu di bawah koordinasi pemerintah provinsi, wajib kita saling mendukung. Bukan sebaliknya. Karena tujuannya bagaimana mendorong supaya rakyat ini cepat sejahtera, mendorong supaya daerah ini cepat maju. Terima kasih kepada Bapak Eristasius Endi. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Hadirin yang kami hormati, sekarang tiba saatnya kita memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus meresmikan SMK Negeri 3 Komodo. Ladies and gentlemen, now we are coming to the next agenda. Speech by Governor of East Nusa Tenggara Province to declare official inauguration of SMK Negeri 3 Komodo. Please welcome Mr. Victor Muntilu Leskoda. Time is yours. Thank you. Kita bersyukur hari ini kita berada di sebuah tempat di mana Tuhan memperkenankan kita untuk melanjutkan seluruh karya kehidupan kita di tempat ini. Saya pribadi sangat berterima kasih kepada semua pihak yang berperan di dalam membangun lembaga ini, baik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, para orang tua, dan semua pihak yang bersusah payah jerih payah untuk membangun lembaga ini. Tidak gampang tentunya membangun sesuatu, dan tidak gampang juga untuk merawat yang telah dibangun itu. Kita kadang-kadang puas membangun, tetapi tidak merawat.
Kita puas melihat kalau kita sudah membangun. Kita tidak pernah mulai memanage, merawat apa yang telah kita bangun ini untuk menjadi sesuatu sesuai dengan cita-cita tujuan kita mendirikan lembaga ini. Saya bicara ini karena banyak sekali tempat-tempat di mana dibangun oleh pemerintah lalu akhirnya rusak, bahkan berhenti untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu saya perlu untuk membawa mimpi-mimpi besar itu seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati Manggarai Barat tadi. Pendidikan adalah sebuah syarat, bahkan isu analisis untuk bagaimana manusia menemukan jati dirinya. Syarat mutlak bagi seorang manusia untuk menemukan jati diri. Jadi kalau seseorang tidak melewati proses-proses pembelajaran dengan baik, maka dia juga tidak akan dapat memenuhi, mengetahui siapa dirinya, apa kemampuannya. Dengan demikian, dia mampu untuk berbagi dengan sesama. Karena itu saya harapkan sesuai dengan apa yang diimpikan, dicita-citakan oleh Bupati Manggarai Barat, memang kita harus terus mendorong pendidikan kita, pembelajaran kita. Karena saya lihat sekarang ini dunia pendidikan sudah lari jauh dari amanat semangat bagaimana kita membangun manusia. Saya lihat bahwa dunia pendidikan sangat senang membangun orang-orang untuk kekuatan intelektual, tapi lemah pada kekuatan moral. Sementara kita tahu bahwa dunia pendidikan itu bukan saja mengisi program kepada manusia, bukan seperti robot untuk kita transfer program masuk ke dalam, tapi manusia punya segala macam perangkat yang tidak dimiliki oleh robot. Manusia dapat diisi intelektualnya, kognisinya diisi menjadi orang yang punya kemampuan. Manusia yang mampu menganalisa seluruh kejadian, baik kejadian sosial maupun kejadian alam, untuk mengambil langkah-langkah terbaik. Juga dia punya afeksi, software dalam istilah komputer. Kadang kita hanya mengisi software yang ada di kepala, yang afeksi kita tidak. Maka kita menemukan orang-orang, anak-anak muda yang apalagi dengan dunia pertumbuhan informasi yang begitu gampang hari ini. Anak-anak hidup pintar dengan cara kalau bertanya, lihat apa itu? Google. Jadi kalau Google hilang, otaknya hilang. Listrik mati, mati juga otak. Maka kita telah membangun robot yang sangat baik. Betul bahwa teknologi sangat membantu dan membuat kita lebih cepat. Teknologi juga yang dulunya ilmu pengetahuan itu sangat eksklusif, sekarang begitu inklusif. Kita juga setuju bahwa teknologi membuat kita tidak lagi ada border, tidak lagi ada tembok pemisah. Kita mampu berpikir searah sejajar dengan negara-negara lain di dunia karena teknologi informasi. Tapi teknologi itu juga akan menjadi alat yang mematikan kemanusiaan kita bila kita menempatkan satu-satunya teknologi itu sebagai alat utama di dalam membangun manusia. Nah itu kalau anak-anak kalau ditanya, jawabnya kita cepat selama ada signal. Begitu hilang signal, hilang juga hipokampusnya. Kita tidak boleh dalam dunia pendidikan menukar handphone dengan hipokampus manusia.
Di dalam otak kita ada tempat penyimpan data. Di dalam otak namanya hipokampus. Itu tempat menyimpan data dari seluruh yang kita peroleh sejak kita lahir sampai dengan kita menuju ila lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu kita harus di Nusa Tenggara Timur mampu melakukan transfer knowledge, delivery knowledge kita, baik pada guru-guru, bukan saja knowledge tapi karakter, keberanian mengambil resiko, sehingga kita kedepannya melahirkan manusia pemimpin, bukan manusia robot. Dan saya melihat kita sedang di sana. Dunia pendidikan NTT ada pada murid yang pintar karena nilainya bagus. Kalau anak saya tidak pernah suruh dia cari nilai bagus. Saya kasih sekolah, kamu jangan bawa repot ke saya. Kamu pergi teman kamu, kalau kamu ngomong dan diskusi, berapa banyak yang diskusi dengan kamu, dan kesepakatan berapa banyak, dan akhirnya kamu sepakat untuk mengambil langkah apa. Nah, itu manusia. Kalau bawa raportnya nilainya 10 semua, kita tidak tahu ini dia nyontek, dia lihat di Google atau lihat di mana, apalagi zaman sekarang. Baru masuk kelas, baca sedikit, lihat sedikit, nah ini beres. Jadi kita kadang-kadang terjebak pada nilai-nilai di rapor, nilai-nilai di ijazah. Sementara dunia saat ini, kalau di perusahaan-perusahaan besar ya, kecuali perusahaan DPT ya. Tapi kalau perusahaan besar, dia akan bertanya, pertama dia akan lihat nilai ijazahnya. Pertanyaan dia pertama kepada orang yang diterima adalah, pernahkah Anda bekerja di bawah tekanan? Karena adversity quotient, kecerdasan akan daya tahan. Manusia yang punya daya tahan itu membangun manusia 50%. Never give up. I cannot stop when I'm tired. I stop when I'm done. Itu menjadi moto bagi orang-orang yang tidak pernah menyerah di dalam ini. Nah, dari mana karakter manusia ini datang? Karakter manusia ini datang dari pendidikan. Bukan pendidikan yang hanya transfer knowledge, tapi juga transfer karakter. Dan dunia pendidikan harus di sana. Jangan kita hanya mendapatkan mereka yang pintar di kepala, tapi daya tahan seperti kerupuk. Susah sedikit kabur. Anak muda dengan daya tahan yang tidak pernah punya spirit yang luar biasa. Karena itu manusia itu, kekayaan saya bilang, uang itu hanya akibat. Jadi kalau manusia cari uang salah, apalagi manusia bodoh, atau dan manusia yang tidak punya kemampuan spirit yang luar biasa. Karena uang hanya akibat pada manusia yang memiliki 4 hal. Pertama, uang hanya datang kepada manusia yang punya spiritual yang luar biasa. Apa itu ciri khas manusia spiritual? Manusia yang pantang menyerah, manusia yang tidak pernah menyatakan stop walaupun sejuta di sampingnya berhenti. Manusia ini manusia yang hebat, spiritualnya luar biasa. Manusia ini dimanapun dia berada memberikan harapan, bukan saja buat dirinya tapi juga buat orang lain. Itu disebut manusia spiritual. Jadi manusia spiritual itu bukan manusia yang hobi berdoa, bersembahyang, masuk gereja, keluar masjid. Tidak. Masuk gereja, keluar masjid, ada masalah kabur juga, ini bukan spiritual. Ini hanya jalan-jalan aja di situ. Ini manusia spiritual. Dari mana kita dapat manusia ini? Lewat pendidikan kita bentuk. Yang kedua, manusia intelektual. Manusia intelektual adalah manusia yang mampu dengan cepat dilatih cara berpikirnya, kritis dalam segala hal. Dia mampu melihat dengan sangat baik dan menganalisa dengan baik. Dan manusia ini dua memiliki, ini manusia yang hidup sangat inklusif. Jadi kalau orang beragama lalu urus agamanya saja, itu bukan itu manusia itu kurang pintar dan kurang spiritual. Jadi kalau urus Katolik saja, urus Muslim saja, kita agama. Nah, ini manusia sesat.
Nah, manusia-manusia dengan dua kekayaan ini itu manusia yang sangat inklusif, yang mampu beradaptasi dengan siapapun dan hidup dalam alamnya dengan baik. Yang ketiga, manusia itu punya networking, jejaring sosial yang luar biasa, jejaring ekonomi bisnis yang luar biasa. Dia bisa kenal satpam hotel, manajer hotel, Kapolres, Kapolda, Kapolri, Dandim, Kapolsek, Pangdam, semuanya, hakim, semua kenal, pengusaha kerupuk, di mana boleh kenal. Nah, orang ini orang yang luar biasa. Tiga, yang keempat, orang sehat. Kayak apapun kita miliki yang tiga, tapi kalau tidur tidak bergerak di ranjang, maka itu tidak laku. Kalau tidak memiliki yang empat ini, itu orang miskin jadi tahu. Jadi jangan pernah kalau kita katanya cari uang, kalau tidak memiliki empat hal itu. Di mana empat hal itu dibangun? Dalam sistem pendidikan. Kita akan melahirkan karakter, kita akan melahirkan manusia pintar, kita akan melahirkan yang manusia yang punya hubungan interaksi. Dan oleh karenanya orang ini akan punya uang. Jadi kalau orang punya never give up, spirit yang luar biasa, selalu membangun harapan, orang yang cerdas, mampu bicara dalam segala berbagai bahasa, diskusi dalam segala bidang ilmu, disiplin ilmu, orang yang punya hubungan interaksi dengan siapapun, kenal dengan siapapun, baik di bawah maupun di atas, bukan saja kader jenderal, kader, tapi dia juga kader dari bumi sampai ke langit. Katanya menginjak bumi, memegang langit. Itu manusia yang sehat luar biasa, lari 10 kilo, jauh kemana-mana, tidur 4 jam, bertempur kemana-mana. Ini orang luar biasa. Nah, kalau orang seperti ini, uang datang kepadanya. Uang datang. Karena uang itu beda dengan air. Kalau air mengalir dari atas ke bawah, uang terbalik. Uang dari bawah ke atas. Kalau tidak punya yang ini, kau tidak bisa cari uang, karena uang tidak ada di situ. Uang itu makin tinggi, makin banyak uang di sana. Karena itu di pulau semua, pulau saya, cari uang tidak dapat, karena uang tidak ada di sana. Kalau di Jakarta banyak uang, rokok jangan banyak, karena manusia yang berkreasi uang itu banyak sekali di sana. Karena itu banyak uang di sana. Kalau di Semau ya kurang, tidak ada orang uang di situ. Jadi orang yang datang cari uang di Semau ya kita dapat. Dia mesti bicara dengan networking di Jakarta, bicara networking di New York, bicara networking di Tokyo, bicara networking di Paris, di Berlin, di mana-mana untuk bicara tentang uang di Semau, uang di Lembon, uang di Komodo, itu bisa. Tapi kalau duduk di Komodo kerja mati-matian tidak ada uang. Ini kenapa dunia pendidikan membawa kita ke sana. Karena prinsip dari pendidikan itu adalah manusia yang punya kecerdasan, manusia disebut manusia yang punya kognisi yang baik, manusia yang moralnya kuat, fiksinya bagus, dan manusia yang berani mengambil risiko, psikomotorik sangat kuat. Nah, kalau ini tiga dalam diri seorang manusia, maka pendidikan berhasil. Itu pendidikan berhasil. Jadi, tolong Bapak Guru, orang tua murid jangan lihat anak-anak punya raport saja. Lihat bagaimana anak ini kalau dikasih masalah. Lihat dengan bagaimana anak ini diskusi. Karena itu saya minta sekolah harus mampu berdiskusi, jangan monoton seperti gereja. Gereja tidak melahirkan apa-apa, karena apa? Mono. Duduk haho, orang bikin apa dia tidak tahu pulang. Maka saya mengkritisi gereja. Kalau gereja ingin ke depan hebat, manusia-manusia gereja harus dialog, bukan monolog. Sama seperti pendidikan. Kalau mau maju, jangan hanya datang transfer, tapi dia balik untuk diskusi. Menurut saya kemarin saya transfer nol itu. Apa yang kalian tidak mengerti? Jangan lanjut dulu. Jangan-jangan dia tidak mengerti apa maksud ini. Lebih baik sedikit tapi padat daripada banyak tapi tidak dapat sama sekali. Katanya seperti wartawan. Wartawan itu tahu banyak tapi dangkal. Kalau ahli itu tahu satu sedikit tapi dalam. Beda antara ahli dan wartawan di situ. Wartawan itu apa saja dia tahu tapi dangkal, hanya sampai situ.
Betul begitu ya, Sen? Nah, ya kalau salah jangan. Nah, katanya begitu, katanya. Nah, kalau ahli tahu satu tapi dalam. Nah, itulah. Ya kalian punya gubernur itu kalau di mana pasti bermasalah ya. Ini saya sampaikan supaya kita maju ke depan. Dunia maju ke depan itu perlu ada diskusi. Dunia maju ke depan itu perlu ada pengayaan. Tidak boleh kita ini sudah dari sononya jadi kita terima saja. Jangan. Dunia itu selalu fleksibel dan manusia harus seperti itu. Karena itu saya ingin agar dunia pendidikan NTT, khususnya SMK Negeri 3, khusus dia bicara tentang pariwisata, bidang yang gubernur punya andalan, maka itu tidak ada pilihan. Apa itu pariwisata? Pariwisata itu tidak perlu kita diskusi ilmu, selama siapapun datang melihat sekolah ini, nah berarti telah memenuhi apa yang dimaksud dengan pariwisata. Kalau didapat dia, ya sebat, ya bat. Nah selama masih ada bat, kata rote, ya pehu. Tetapi maka belum memenuhi itu pariwisata. Pariwisata itu endingnya orang harus, wah, saya selalu katakan pariwisata usaha mewujudkan ekspektasi imajinasi manusia. Jadi kalau orang datang, maka dia tanpa sadar ekspektasi telah di-serve, telah dilayani, telah diberikan, maka dia menyatakan dan dia melampaui daripada apa yang dia ekspektasikan. Itulah pariwisata. Pariwisata yang kita harapkan seperti itu. Dalam dunia pendidikan pariwisata, orang datang lihat taliannya, ada itu barang di sini, kok bisa dilakukan itu? Nah itu pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata itu sesuatu yang abstrak sekali, abstrak, sangat imajinatif. Jadi kalau kita mampu mendesain imajinasi manusia yang melampaui itu dan kita lihatkan dia dan hasilnya dapat dibuat dalam bentuk nyata, itu artinya keajaiban. Jadi orang-orang pariwisata adalah orang-orang beriman. Kalau pakai teori Paulus, iman itu, kalau saya orang Kristen belajar dari Bible, kata Santo Paulus, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan itu berarti sangat imajinatif. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus membuktikan apa yang kita inginkan itu jadi. Nah, karena itu jangan buat nanti jurusannya itu perhotelannya begitu keluar number 1. Mau di mana? Perhotelan, front office. Mau di mana? Engineering, housekeeping, apalagi. Ini harus begitu diuji masuk ke hotel sudah jago. Dan karena itu beda SMK dengan SMA. SMK itu disiapkan untuk kerja, maka skillnya yang utama. Skillnya tahun pertama di kelas itu 30% di luar, 70 di dalam kelas. Tahun kedua 50-50. Tahun ketiga dia sudah balik 70-30, 70 di luar, 30 di dalam. Tahun keempat 100% di luar, lalu dia selesai. Kita menuju 4 tahun kan Pak Linus? Dan tahun keempat itu yang bersangkutan either dia kerja atau dia membuka usaha. Dan apabila membuka usaha, pemerintah akan menyiapkan lembaga kredit usaha rakyat ataupun lewat bank NTT untuk kita mampu membiayai mereka yang serius untuk masuk pada bidang-bidang usaha itu. Kita memiliki banyak pekerjaan, banyak hal di Nusa Tenggara Timur yang tidak perlu merantau keluar kalau kita mau membangun dunia pariwisata kita dengan baik. Contoh, ini bukan contoh, ini perintah. Kalau contoh nanti tidak jalan.
perintah kepada kepala sekolah di sini. Tugas utama bikin acara tahun depan. Bagaimana kita membangun mulai dari goa. Kita buat festival tentang sejarah kerajaan Goa Bima Manggarai. Sehingga kita tahu itu acara festival besar. Maka kita mulai dari Goa, kita mulai dengan Bima, kita akan kerjasama. Dan bagaimana Manggarai? Ini nilai yang luar biasa. Ini jarang orang punya, tapi kita tidak kerjakan. Dan saya minta anak-anak SMK 3 sebagai panitia. Gagal, sekolah ini tutup. Jadi sekolah ini jalan lagi atau tidak, tergantung tahun depan. Nanti di atasnya itu pembina, bupati, kepala dinas pendidikan. Jadi jangan pariwisata itu kita taruh semua di kepala dinas pariwisata. Pendidikan juga pariwisata. Ini belajar. Dalam dunia pendidikan itu memang menghasilkan orang-orang pariwisata. Dalam dunia kesehatan menghasilkan orang pariwisata. Contohnya seperti ini. Kalau orang itu kena stroke ataupun cancer, otak Indonesia yang ada uang sedikit di atas lebih baik, dia akan pikirnya Penang, betul? Maka orang akan pergi sambil dia bawa keluarganya masuk rumah sakit di Penang, dia pun mulai keliling makan durian apa itu? Mentong apa? Montong. Mulai keliling pergi belanja. Nah, itulah pariwisata. Gara-gara si sakit ini mau mati-mati pergi di sana, orang tua datang belanja. Nah, inilah dunia pariwisata kita. Kita kembali. Lagi Pak, kamu cantik sekali. Dari tugas pertama sebelum sekolah ini tutup. Jadi kalau berhasil, saya kasih hadiah. Hadiahnya nanti saya sebut. Tapi gagal, ibu dan sekolah ini saya delete. Ya. Jadi kita bikin koordinasi bersama Pak Bupati, bersama kita pergi di Goa, bikin riset. Anak-anak yang sudah ini bawa mereka riset di sana, kerajaan Goa. Dari kerajaan Goa menuju kerajaan Bima. Nanti dibuat ceritanya, alur cerita. Tahun depan kita melakukan festival untuk napak tilas kerajaan Goa, Bima, dan kerajaan Manggarai. Maka kita tanpa sadar waktu kita di Manggarai, nanti di Goa sana bikin yang terbesar. Beritanya besar, tapi orangnya dikit. Bima juga, ini strategi dagang saja. Pas di Manggarai kita undang besar-besarnya supaya orang datang di hotel kita penuh semua. Nah, ini kita mendesain bagaimana menjual pariwisata Nusa Tenggara Timur dari aspek pendidikan, karena kita bicara tentang sejarahnya bahwa pernah ada hubungan interaksi antara kerajaan Goa, Bima, dan Manggarai. Urusan perangnya urusan mereka, sudah lewat barang ini. Tapi kita mendesain sejarahnya sehingga kita mau mengambil advantage daripada sejarah masa lalu itu untuk kita punya ekonomi di Manggarai Barat. Karena itu saya mau setelah ini kumpul, didesain dengan benar. Koreografernya cari yang baik, akan menarik bikin. Saya mau ikut nanti lihat. Dengan cerita saja saya sudah tahu ini orang sudah sampai kelas atau belum. Karena nanti narasinya itu akan membuat indah atau tidak. Nah, itu kita sangat lemah di narasi. Narasi kita ini sangat kering. Saya harapkan sekolah ini menjadi tempat lilin. Sekarang ini banyak sekolah tapi tidak ada lilin. Lilinnya mati semua. Yang seperti saya sampaikan tadi, itulah lilin. Kalau memenuhi syarat seperti yang saya sampaikan tadi, itulah maksud dan tujuan daripada sebuah lembaga pendidikan di gereja. Kalau para pengikut Yesus itu tidak pernah mengajarkan pendidikan gereja. Yesus mengajarkan pendidikan sekolah. Jadi saya bilang, sebenarnya gereja bubar tidak apa-apa, yang nggak larang sekolahnya bubar. Jadi kalau sekolah bubar gerejanya ada, itu salah. Tapi kalau gereja bubar sekolahnya ada, sekolah yang mengajarkan tentang kekristenan itu kalau ada, itu benar. Tapi kalau gerejanya berdiri, sekolah yang mengajar kekristenan tidak ada, itu gereja mati. Itu maksud saya. Yang diajarkan pergilah, jadikanlah mereka murid. Maka ada proses pembelajaran di sana.
bukan proses berdoa saja. Berdoa itu untuk diri sendiri dan orang, tapi kalau gereja, apa namanya, sekolah itu mentransfer knowledge tanpa karakter, membuat manusia hebat, para manusia yang luar biasa. Karena itu sekali lagi atas nama pemerintah saya memberikan apresiasi terhadap semua pihak, orang tua dan seluruh panitia pembangunan yang telah jerih payah, susah setengah mati bekerja. Saya pastikan Yang Maha Kuasa akan membalas semua kebaikan dan niat baik bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Tidak ada yang gratis di dunia ini bila kita kerja baik. Walaupun orang tidak terima kasih, jangan sakit hati, karena tidak ada yang gratis di mata Tuhan. Kalau kita membuat baik, Tuhan berhutang kepada kita. Jadi tidak ada, jangan kita minta orang puji kita. Buat baik, saya sudah buat baik tapi tidak dapat pujian, jangan. Karena kita tidak berbuat baik untuk dapat pujian. Kita berbuat baik karena memang kita diwajibkan untuk lakukan itu. Dan karena itu, dari tempat ini sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah peduli untuk melakukan sebuah langkah memberikan lahan ini kepada provinsi. Dan sekali lagi saya setuju dengan cara berpikir Bupati ini. Teman-teman yang ada di SMK, SMA itu bukan berarti tanggung jawab kepada provinsi secara administrasi pertanggungjawaban, tetapi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, koordinasi, hubungan, interaksi dengan kabupaten harus dilakukan dengan baik. Karena jarak pandang, mata memandang sejauh mata memandang itu Bapak Ibu ada di kabupaten ini, maka tangan provinsi tentunya ada pada Bupati dan seluruh jajaran untuk dapat menilai apakah Bapak Ibu kerja baik atau tidak. Saya yakin di tempat ini kerja baik, di tempat lain saja yang tidak, saya yakin di tempat baik. Karena itu para kepala sekolah rajin betul, siapkan guru-guru terbaik. Kita menuju masa kebangkitan pendidikan Nusa Tenggara Timur yang tentunya harus dikerjakan dengan luar biasa. Sekian, terima kasih. Dengan ini saya meresmikan SMK 3 di Kecamatan Komodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih karena bicaranya lalu. Utama Bank NTT. Oke, dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas bimbingan yang selalu, Lembaga Pendidikan SMA SMK Negeri 3 Komodo diresmikan. Wame Labuan Bajo Sky, Beta My Cafe Paradise. Call up Leso Salege, Manetanage. Let us learn Belot Bonage, Bora Balinoge, Kunia Gukalo, Nisang Bondenai, Lost Setana Bora, Lelo Komodo Sunset, Wame Labuan Bajo Sky, Beta My Cafe Paradise. Lelo Komodo Sunset, Wame Labuan Bajo Sky, Beta My Cafe Paradise. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Monggo Mekaliba, Beang may tanah peang, Ceta Manggara, may pagtaora, Ite Nyarambaru,
lima leke lima gantang Lelo komodo sunset Wame Labuan Bajo sky Betame cafe paradise Lelo komodo sunset Wame Labuan Bajo sky Betame cafe paradise Landing nekasendo Yang penuh salah Niana arangan Beis latado Lela komodo sunset Wame Labuan Bajo sky Betame cafe paradise Lela komodo sunset Wame Labuan Bajo sky Betame cafe paradise Lela komodo sunset Wame Labuan Bajo sky Betame cafe paradise Lela komodo sunset Wame Labuan Bajo sky Betame cafe paradise Lelo komodo sunset Wame Labuan Bajo sky Betame cafe paradise